Debaran penuh pada malam ini, perlawanan di antara Indonesia dan Curaçao di perlawanan yang kedua. Adakah Indonesia masih mengekalkan taktikal yang sama ataupun merubah sedikit taktikal itu? Jom kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, pada malam ini semua pasti menantikan debaran yang sama. Kalian begitu, saya pun begitu juga, guys. Tidak sabar menantikan bagaimanakah taktikal, corak permainan dan juga semua yang disusun atur oleh Sinteyong pada malam ini. Sama ada merubah pemainnya, merubah taktikalnya ataupun merubah formasinya. Jadi sama-sama kita nantikan pada malam ini. Cuma saya punya pandangan dan pendapat tersendiri ya, pribadi, secara pribadinya akan ada perubahan sedikit dari segi taktikal, tetapi pemain adalah pemain yang sama, dan di babak kedua pasti akan berlaku perubahan taktikal lagi dari Sinteyong. Tetapi apa yang penting, Indonesia pasti akan bermain dengan laju. Kalau mengikut dari segi pada fizikal dan ketenangan, itu Curaçao mempunyai satu fizikal yang bagus dan ketenangan juga. Tetapi kemenangan Indonesia adalah stamina dan kecepatan. Itu dari segi asasnya. Apapun kita nantikan bagaimana perencanaan kebijakan Sinteyong mengatur strategi. Dia lebih mengetahui, dia lebih berpengalaman dalam bidang ini, guys. Oke. Kita saksikan video ini, guys, daripada mana channelnya, daripada PSSI TV. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya sekali, share, komen dan like, guys. Judulnya ialah Timnas Senior siap merubah taktikal kontra Curaçao di pertandingan kedua Garuda Today. Oke, jom kita semak video ini, guys, tanpa berbasa-basi. Wow, Sadil juga. PSSI TV, oke. Subscribe, guys. Ini di stadion Pekansari Bogor, kah? Yang berdekatan, guys, boleh datang ke stadion ini pada malam ini untuk menyaksikan secara langsung daripada stadion Pekansari Bogor, Indonesia. FIFA Matchday Indonesia. Betul, Pekansari punya stadion. Jadi ini adalah latihan rutin seperti biasa Timnas Indonesia di bawah kendalian Sinteyong dan juga rakan-rakannya. Ini Arkam Buaya dan juga Sorayo kah? Yakub Sayuri kah? Sayuri ya tadi. Ini Arkan Pratama bersama dengan siapa? Satu orang pemain nih. Jadi sinilah aksi pada malam ini, guys, di stadion yang memenuhi mungkin 50.000 penonton. Kalau mengikut dari segi permainan, dikabarkan Indonesia akan mengekalkan penjaga gol Nadio, ya. Kemudian pertahanan Rahmat Irianto, Fakharudin, Arianto, Elken Bagot, dan Pratama Arhan. Di bagian tengah pula, midfield, Maklok pastinya, Ricky Kambuaya, Yakob Sauri. Dan bagian penyerang, Egi Maulana, Dimas Derajat, dan juga Witan Sulaiman. Itu sudah pasti sebenarnya dalam perencanaan Sinteyong. Dikabarkan juga Asnawi Mangkualam belum lagi dapat cergas sepenuhnya, masih kecederaan ototnya belum pulih sepenuhnya, dan berkemungkinan Asnawi masih lagi
belum dapat diturunkan sepenuhnya. Penjaga gol ini sudah pasti Nadio akan bermain dalam kesebelasan utama first 11. Kalau mengikut daripada segi pengalaman dan juga keupayaannya, itu pasti Indonesia mempunyai 3 penjaga gol yang boleh dipilih salah satunya untuk first 11 nanti, dan ini pasti akan dihuni oleh Nadio ini karena dia mempunyai kekuatan juga dan pengalaman dalam bermain dengan tim-tim yang lebih senior. Wah, ini Sinteyong mengarahkan, memberi motivasi, semangat ke semua pemainnya. Ini Elkan Bagot. Selalu mau kontrol bolanya itu setelah bolanya pantul. Nggak boleh pantul bolanya. Coba pertanyaan. Translator, Sinteyong punya. Ada translatornya. Asistennya ini macam semua Korean juga, guys. Ini translatornya yang ini. Ini asistennya ini Korea juga nih. Macam asistennya ada 3 orangnya, semua macam Korea ya. Jadi inilah corak-corak taktikal nanti yang akan digunakan Sinteyong. Asnawi juga kelihatan di sini. Asnawi, Sadil, Egy Witan Sulaiman. Hoi, happy juga dorang ini ya. Latihan sambil bercanda juga ya. Ini menunjukkan satu kebersamaan dalam tim itu, dalam timnas pasukan mereka. Maksudnya latihan ini juga latihan yang keras tetapi santai-santai, guys. Latihan yang membina postur tubuh dan juga kaki yang kuat. Tapi ini sebenarnya hanya sebahagian ya latihan mereka. Sebenarnya latihan yang sebenar itu tidaklah dipaparkan dalam video ini, guys. Ya pasti akan disembunyikan taktikal yang sebenar. Ini sebahagiannya sahaja. Wah, ini Marcelino Ferdinand nih. Ini Elkan Bagot. Ini Egy Maulana. Tengok dia punya asisten pelatih ini. Korea juga ya. Ini Arkam Buaya. Banyak juga yang lagi saya tidak kenali sebenarnya. Keseluruhan pemain-pemain timnas Indonesia nih yang selalu bermain di bangku cadangan ini pun saya tidak berapa mengenalinya. Oh, ini latihan penjaga gol kan. Wow.
Sinteyong begitu tenang sekali ya menyaksikan latihan-latihan yang dilakukan oleh pemainnya, juga pembantu-pembantu asistennya. Corak penerapan Korea punya strategi ini suka bola rendah ataupun passingan dekat, jarang menggunakan long ball. Tetapi kalau dari serangan daripada sayap kanan dan kiri, itu pasti nanti akan menggunakan bola tinggi. Cuma untuk lawan Curaçao ini, sukar untuk digunakan bola tinggi ini karena pemain-pemain Curaçao ini semua badannya gede-gede, besar-besar dan tinggi ya. Itu yang menyebabkan perlu bermain bola pendek, hantaran rendah, hantaran pendek, dan juga true ball. Nah, itu kemungkinan tactical itu juga digunakan, tetapi bermain dengan laju. Stamina kena kuat, nafas perlu ada, kekuatan fisikal mungkin perlu juga, karena kekuatan fisikal juga memainkan peranan penting apabila challenge dengan pihak lawannya. Jadi semuanya bergantung kepada siapa yang ditantang dan cara permainannya. Oh, ini Asnawi Mangku Alam tadi, dan juga Egy Witan Sulaiman kan Egy Maulana. One touch ball. Jadi permainan pada malam ini guys, kita saksikan sama-sama ya bagaimana keadaannya. Sama ada Curaçao pun mungkin akan mengubah taktikal mereka ataupun bagaimana, kita nantikan. Yang pastinya Curaçao pasti akan bermain habis-habisan untuk membalas dendam kekalahan mereka 3-2 ke atas timnas Indonesia ini. Mereka juga pasti akan membuat tekanan awal. Saya menjangkakan mereka pasti akan menyerang dengan laju, dengan cepat di 10 menit awal itu juga. Dia coba memberikan tekanan kepada timnas ini nanti. Dari segi fisikal mereka memang menang. Mereka memang kuat dan postur tubuh mereka itu sukar ditandingi sebenarnya. Tetapi dari segi skill individu, saya lebih memilih kepada Indonesia karena skill individu seperti Sadi Ramdhani, seperti Egy Maulana, Dimas Derajat itu juga punya skill tersendiri yang begitu unik, terutamanya Sadil. Gocekan pecelelenya begitu memukau, dan saya suka kepada pemain tengah Marcelino Ferdinand ini, mengatur gerak di tengah lapangan untuk menyusun strategi pas bola kepada penyerang. Dia juga suka untuk memberi tekanan kepada lawan, untuk mengambil bola itu daripada lawan dan seterusnya mengatur strategi di tengah lapangan ini. Ferdinand Marcelino ini mempunyai ide yang menarik sebenarnya, ide yang menarik, yang begitu punya bakat tersendiri ya. Dilupakan aja. Harus mulai dari awal lagi.
Oh, ini motivasi lagi daripada Sinteyong. Formasi 4-4-2 ini memang Berdoa, selesai. Terima kasih. Oke, selesai latihan. yang bicara. Pokoknya kita harus lagi kata-kata lagi lah, kata-kata lagi lah. Yang kuat. Kamera itu kamera. Kata-kata lagi. Wah, Sadil lagi. Pertandingan besok kita harus. 일단 선수 모두 선수들 뭐 컨디션 괜찮고. Para pemain kondisinya baik kecuali Dimas Derajat dan Ricky Kamboya. Engkelnya ada sedikit bermasalah. Kalau Asnawi memang harus dilihat dulu gimana kondisi besok, tapi rencananya besok dia nggak masuk. Oh, betul lah. Asnawi masih lagi belum dapat bermain sepenuhnya. Bisa 3 pemain absen, tapi masih pengen pantau besok pagi gimana baru bisa sambil keputusan. 결정합시다. Bisa aja. 전술은 밖에서 나오는. Satu kata, taktik akan berubah. Oh, betul. Taktik akan berubah ya. 협회하고 그런 얘기 해본 적이 없고. Jujur tidak pernah koordinasi terkait perpanjangan kontrak ini. Soalnya masih lama karena masih sampai Desember tahun depan. Belum tahapnya berbicara tentang itu. 그래도 협회장님 Ada persetujuan dari ketum PC dan percaya dengan saya dan saya berterima kasih. Artinya ada 좀 하나하나 Memang sepak bola tidak bisa merubah dengan instan. Jadi sedang saya perbaiki step by step. 시간을 주고 계속 이렇게 하나하나 뭐 스텝 바이 스텝으로 이제 만들어가는 게 중요하다고 생각합니다. Pemain Curaçao memang sangat baik, apalagi posisi tubuh mereka sangat tinggi. Jadi kita akan antisipasi di lini pertahanan akan lebih rapat lagi. Wah. Betul, ini taktikalnya merapat kepada pemain. Jadi itu yang diperkatakan oleh Sinteyong di akhir video ini tadi guys. Tactical itu akan berubah, tetapi kemungkinan pemainnya yang sama, tetapi tacticalnya akan berubah. Satu kata untuk timnas Indonesia, katanya tactical pasti akan berubah. Jadi kita nantikan apa tactical yang dilakukan oleh Sinteyong. Yang pastinya dia yang mengetahui, dia yang lebih berpengalaman, dan juga itu ada yang terbaik untuk timnas sebenarnya. Hanya 2 pemain yang masih agak cedera yang pasti akan dilihat kondisinya pada besok pagi, yaitu Kamboya dan juga siapa tadi ya, ada 2 pemain, dan juga Asnawi itu tidak akan bermain, masih lagi mengalami kecederaan otot. Yang lain masih dalam kecerdasan yang baik dan juga pastinya akan digunakan sepenuhnya kekuatan yang ada. Walaupun ada pemain yang cedera, tetapi yang menggantikannya itu juga banyak lagi pemain yang di belakang STY ini. Jadi itu pastinya akan disusun atur dengan baik oleh STY. Kita nantikan esok guys bagaimana. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.